Siber Mabes Polri menangkap 2 orang tersangka penyebar berita bohong atau hoax. Server KPU telah disetting. Keduanya ditangkap di lokasi yang berbeda. Tersangka pertama bernama Eko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dimanapun berada, semoga sehat selalu. Akhirnya kebongkarkan kedok si Eko Widodo dulu pernah ditangkap oleh polisi karena menyebar berita hoax, teman-teman. Tetapi dengan rasa bangganya sekarang Eko tetap menghina terus mencecar Kang Deddy Mulyadi. Kenapanya Gubernur Jawa Barat yang kamu cecar ya? Dan Kang Deddy pun gak tinggal diam nih, teman-teman. Oke, saya sudah siapkan semuanya ya, teman-teman. Yuk kita simak videonya sampai akhir ya, teman-teman. Itu mematahkan berbagai prasangka, praduga, dan hoax yang selalu disebarkan tentang Jawa Barat. Karena hari ini Jawa Barat jadi idola, Bu. Seluruh influencer Jakarta itu kebanyakan hari ini nyoroti Jawa Barat. Biaya operasional yang dimuat di media sosial hanya Gubernur Jawa Barat. Itu luar biasa. Nggak ada ceritain biaya operasional provinsi lain. Semuanya Jawa Barat. Saya cukup bahagia karena saya dianggap satu-satunya gubernur yang ada di Jawa Barat. Terima kasih. Banyak yang spam kolom komentar saya minta bandingkan gaji Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Dan kenapa? Protes rakyat justru lebih membara ke KDM. Pertama, mari kita lihat angka-angkanya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 dan Kepres Nomor 68 Tahun 2001. Gaji pokok dan tunjangan jabatan keduanya sama persis. Tapi, biaya operasional disesuaikan dengan pendapatan asli daerah atau PAD. Jakarta dengan PAD mencapai 71 triliun. Memberi Pramono Anung tunjangan operasional sebesar 106,5 miliar per tahun atau 8,87 miliar per bulan atau total bulanannya sekitar 8,88 miliar termasuk gaji pokok dan jabatan. Sementara itu di Jawa Barat, PAD-nya 24 triliun membuat Deddy Mulyadi dapat 36 miliar per tahun atau 3 miliar per bulan. Totalnya 3 miliar 8 juta per bulan. Jadi Pramono menang 3 kali lipat dalam hal ini. Tapi angka besar bukan satu-satunya cerita. Sekarang kenapa protes rakyat lebih mengarah ke Deddy Mulyadi? Jawabannya karena hipokrit. Deddy memang terkenal merakyat, sering turun ke lapangan, bantu warga langsung. Tapi dibalik itu dia memamerkan pemangkasan tunjangan kecil-kecilan yang seolah menunjukkan kesederhanaan. Contoh, dihapus anggaran baju dinas gubernur yang senilai 50 juta per tahun. Katanya, saya bukan anak yatim piatu, bisa beli baju sendiri. Lalu perjalanan dinas dipangkas dari 1,5 M menjadi 100 juta per tahun. Mobil dinas ditolak total. Ini terlihat heroik. Seperti dia peka terhadap penderitaan rakyat. Tapi di saat yang sama, dana operasional sebesar 21,6 miliar per tahun justru dilahap tanpa transparansi yang jelas. Dia bilang, ini bukan untuk pribadi, tapi untuk bayar obat warga yang sakit, untuk cat sekolah, siap dihapus, yang rugi masyarakat. Tapi rakyat bertanya, kenapa pemangkasan hanya di pos-pos kecil yang terlihat, sementara miliaran operasional tak tersentuh? Ini terasa seperti pencitraan, pangkas yang murah meriah, lalu lahap yang gemuk-gemuk. Di tengah inflasi dan harga sembako naik, rakyat merasa dihianati. Dia sok dekat dengan rakyat, tapi kantongnya tetap tebal. Begitu kata banyak netizen. Bedanya, Pramono Anung mesti tunjangannya lebih gila-gilaan, protes minim. Kenapa? Dia tidak banyak pamer pemangkasan kecil-kecilan untuk citra. Fokusnya pada kerja, bangun infrastruktur, SOP anti macet, flyover baru, distribusi air bersih. Publik lihat hasil nyata, bukan drama anggaran. Tunjangan Jakarta memang besar karena memang PAD-nya raksasa, tapi tidak ada narasi saya miskin nih yang bikin kontras menyakitkan. Akhirnya ini menjadi pelajaran. Tunjangan besar tidak masalah, tak asal transparan dan berdampak, tapi hipokrit ini yang bikin rakyat. Bandung termacet. Jakarta yang biasanya ranking 1 di Indonesia dan selalu kota termacet 10 besar di dunia, boleh dibuka Pak Gubernur Sumsel. Sekarang nomor 1-nya Bandung. Mau Pak Gubernur Jawa Barat belum ada. Oleh Pak Gubernur Pramono Anung soal survei TomTom yang kembali menyebut Bandung termacet. Kenapa? Tadi termacet, Pak. Oh ya, Bandung ya. Pertama dari sisi aspek tugas dan kewenangan itu kan kewenangannya tugas wali kota, dan Pak Wali Kotanya hari ini sedang bekerja melakukan penataan terhadap infrastruktur lalu lintas di Bandung. Dan Gubernur juga hari ini sedang mempersiapkan konsep integrasi lalu lintas di wilayah Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Sumedang, dengan menggunakan model transportasi umum yang satu ramah lingkungan, dua mobilitasnya murah, yang ketiga terintegrasi, dan ini adalah bagian dari rencana yang akan kita buat. Tetapi kalau saya merasakan sih ya macet di Bandung mah dingin. Terus kemudian yang kedua, problem Bandung itu kan jalannya kecil-kecil. Dan kemudian selain jalannya kecil-kecil, jumlah kendaraannya yang banyak. Nah mungkin ke depan Wali Kota Bandung akan segera melakukan penataan terhadap transportasi angkutan umumnya untuk bisa lebih mengedepankan aspek yang bersifat lingkungan dan kecepatan serta jumlah layanan yang layak. Saudara sekalian, saya ingin pertama
mengenai kota global terlebih dahulu. Next. Jadi Jakarta sekarang ini dengan perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 telah merubah dirinya yang dulu sepenuhnya menjadi ibu kota negara yang disebut dengan DKI Jakarta, sekarang akan menjadi kota global dan pusat perekonomian nasional. Saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini Jakarta sebagai kota global yang modern, tangguh, inklusif dan sebagainya, apa yang perlu dilakukan untuk itu? Salah satu kata kunci yang utama dan terutama adalah pemerintahan yang bersih. Dan pemerintahan bersih ini menjadi tantangan bagi siapa saja. Nanti saya akan mengelaborasi lebih lanjut dari itu, menciptakan transparansi dan juga pembangunan yang berkelanjutan. Untuk tiga hal ini memang tidak mudah. Maka dalam kesempatan ini isu-isu strategis apa yang menjadi persoalan di Jakarta sekarang ini untuk persiapan menjadi kota global. Saya tidak mungkin menyampaikan paparan yang seperti yang tadi sampaikan, tetapi saya ingin ngomong yang hal-hal yang realistis, yang itu akan menjadi harmonisasi dalam efektivitas pemerintahan agar tetap capai tujuan. Pemberantasan korupsi itu kan intinya bahwa negara harus memiliki kecukupan fiskal agar tujuan-tujuan pembangunan tercapai. Satu, layanan pendidikan harus meningkat. Dua, layanan kesehatan harus meningkat. Tiga, layanan infrastruktur harus meningkat. Yang keempat, layanan publik lainnya harus meningkat, termasuk layanan investasi. Saya selalu menyampaikan korupsi itu ada dua, saya bilang. Ada korupsi struktural yang melanggar pasal, diancam dengan pidana, didakwa dan dituntut. Karena itu merugikan negara. Tetapi juga ada korupsi kultural. Artinya sesuatu yang dianggap legal tetapi sesungguhnya merugikan negara. Mana itu letaknya? Letaknya adalah negeri ini masih kuat inefisiensi. Inefisiensi bukan hanya yang dicontohkan oleh Pak Presiden, kita melakukan pembenahan terhadap seluruh struktur anggaran. Tetapi realitasnya pertama adalah bahwa efektivitas pembangunan akan berjalan apabila ada kesetaraan. Di mana letak kesetaraannya? Pertama, kita realistis saja. Hubungan percepatan pengelolaan anggaran yang diajukan oleh pemerintah daerah kepada DPR. Di mana problemnya? Problemnya adalah bahwa di DPR sendiri itu ada problem anggaran. Jujur, kita nggak usah lagi ngomong bahwa ini kita sudah cukup, ini tidak cukup, tidak. Setiap orang pasti ingin ada peningkatan kesejahteraan. Ini contoh yang harus segera dikoreksi. Anggota DPRD mengikuti perjalanan dinas keluar kota, keluar provinsi, tujuannya selain kunjungan kan ada benefit yang bisa dibawa pulang. Kita kalau jujur begitu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya ingin pertama mengenai kota global terlebih dahulu. Next. Jadi Jakarta sekarang ini dengan perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Ya. Kamu nantang-nantangin saya? Ya. So jagoan kamu, mau jadi tukang pukul kamu? Bukan so jagoan, saya nantang kamu dari sering. Ayo, berani. Nah, saya tanya kamu tukang pukul kamu? Di bagian berapa kamu? Bukan. Nah, nih ya, 300 tukang pukulnya di Mulyadi ya. Kamu lihat nih, kamu rekam ya. Kalian rekam ya, tetep bayar ya. Rekam nih, ada tukang pukulnya di Mulyadi nih di sini nih. Siapa yang tukang pukulnya? Berani nggak? Lu gua nantang lu di atas nih. Ayo, kapan kau tentuin kapan? Ayo, bukan kapan lu kapan lu? Ayo, lah lu yang tentuin kenapa gua? Tentuin kapan? Lu maunya di mana? Oke. Ya. Mau Lu kapan? siapin ringnya, nanti kita lu siapin ringnya. Gua datang. Nanti sebelum kita naik, kita tanda tangan dulu di atas materai ya, di depan pelajaran. Jangan ada yang saling menuntut, oke? Enggak, benar lu. Nanti aku fokus pada ngomong ya. Boxing itu tidak melanggar undang-undang.
Ya, boxing itu tidak melanggar undang-undang. Oke, lo yang penting, silakan lo tentuin waktunya. Oke, Ya, tempatnya. Dari sekarang 300.000 mata menonton, kita lihat nih ada tukang pukulnya di mulai ini ya. Ya, Oke. kalian lihat itu. Ada tukang pukulnya nih. Oke, saya bukan tukang pukul, kamu jangan menghina Nah, sekarang saya tanya, saya punya urusan apa sama kamu? Saya kenal aja enggak sama kamu? Saya tanya. Kalau bisa kamu itu kritik KDM silakan, tetapi kamu sudah menyentuh masalah urusan rumah tangga KDM. Masalah Urusannya apa kamu apa? Saya tanya, kamu saya kamu pendukungnya anaknya. KDM, saya pendukungnya KDM. Hah? Kamu belajar makanya ya, pakai otak, belajar. Lo jangan punya otak. Nanti Gini aja. Guys, lihat nih, belajar KDM pada nantangin duel. Dipikir gua takut? Kagak. Mereka udah kewalahan menghadapi tsunami fakta dari kritik-kritik yang gua sajikan ke KDM. Segala cara udah dilakuin, dari caci maki, persekusi, pengancaman, ternyata nggak ngaruh. Malah bikin gua tambah semangat. Akhirnya mereka mengambil langkah primitif, yaitu baku hantam. Dipikir gua takut, jangankan 1, 10 orang gua hadepin. Jadi buat teman-teman tolong bagikan video ini biar sampai ke bajar-bajar KDM yang sok keras itu. Tantangan ini gua tunjukkan kepada influencer KDM karena gua males nantangin akun-akun baru netes. Tapi intinya gua mau undang semua yang sok-sok nantangin. Minta share lo kah, minta ngajak ngopi lah, ngancem-ngancem lah. Silahkan datang semua ke live gua. Kita tentukan kapan dan di mana. Biar gua kasih paham. Gua tunggu congor-congor lo pada muncul. Jangan nyari gua di Monas, kocak. Ngapain gua di situ? Kita lihat mereka beneran berani atau cuma gede bacot doang. Gua tunggu. Join live sekarang. Pak Anies buat anak apa setelah pilkada apalagi nih Pak? Namanya terus berkarya, lihat kebutuhan lingkungan lalu jawab dengan solusi. Ya. Terima kasih Pak Anies. Yes, KDM ternyata dapat gaji dan operasional 2,7 miliar per bulan atau rata-rata. Mas Eko, kalau itu wajar karena 0,5 dari hasil pembagian pajak itu udah mutlak hak milik itu pemimpin siapapun. Bang Anum juga kayak gitu Mas Eko, dapat 0,5% dari penghasilan pajak Jakarta. Begitu juga dengan Kang Deddy dapat gitu Mas Eko. Jadi nggak ada salahnya karena itu memang haknya dia gitu loh. Nah kalau masalah tunjangan yang lain kan udah dihapuskan Mas Eko, bahkan udah dikurangin dari 100 juta tuh jadi 1,5 miliar itu jadi 750 juta dan itu pun masih dikurangin lagi. Kang Deddy cuma ngambil 100 juta, yang sisanya dikasih untuk masalah tentang BPJS ke tenaga kerjaan untuk informal gitu loh Mas Eko. Jadi boleh kita mengkritik tapi kan itu semua juga sama mendapatkan Mas Eko ya. Tim Siber Mabes Polri menangkap 2 orang tersangka penyebar berita bohong atau hoax. Server KPU telah disetting. Keduanya ditangkap di lokasi yang berbeda. Tersangka pertama bernama Eko Widodo yang diduga menjadi buzzer atau penyebar. Hasil pemeriksaan dan jejak digital yang dimiliki ini hanya sebagai buzzer. Ya, dikenakan pasal 45 ayat 3, kemudian pasal 45A ayat 2, dan juga pasal 14 ayat 1 yang Undang-Undang 1 tahun 1946. Pelaku hoax Eko Widodo adalah warga Ciracas, Jakarta Timur. Ia pemilik akun Twitter bernama @ekoboy. Eko merupakan penyebar hoax berupa tulisan dan postingan atau unggahan video hoax yang sengaja dibuat. Di akun Twitternya, Eko Widodo menuliskan, server KPU sudah disetting 01 menang 57%. Ini sesuai dengan hasil lembaga survei bayaran. Mereka kompak sekali memasang elektabilitas petahana di angka. Sampurasun warga Jabar, masuk Mang Eko. Mang Eko ini adalah warga DKI, sering sekali mengkritisi kebijakan KDM. Mang Eko. Unjuk rasa massa mahasiswa di depan kantor Balai Kota Jakarta Selasa siang ricuh. Massa aksi dan polisi terlibat saling dorong. 4 pengunjuk rasa diamankan polisi. Aksi unjuk rasa mengkritisi 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta di depan Balai Kota Jakarta Selasa siang diwarnai kericuhan. Pengunjuk rasa terlibat kericuhan saat polisi melarang massa melakukan aksi pembakaran ban bekas dan spanduk. Massa menamakan diri Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam sempat berdebat dengan polisi saat polisi meminta orator turun dari mobil. Saling dorong pengunjuk rasa dengan polisi pun terjadi. 4 pengunjuk rasa diamankan dalam peristiwa ini. Ya teman-teman semua, itu dia ya yang mana
harusnya Eko Widodo setelah kejadian lama itu ya tobat gitu ya, gak usah ngulangin lagi. Tetapi kenapa dia malah dengan arogannya seperti itu teman-teman ya, sebut malah nantang-nantang para pendukung KDM lah, apalah ya teman-teman ya. Harusnya tobat gitu ya, jangan malah petentang-petenteng. Jadi lucu ya teman-teman ya. Dan Kang Edi pun dengan santainya merespon dari si Eko ini ya teman-teman. Oke teman-teman, itu dulu ini. Terima kasih, semoga saya selalu dimanapun teman-teman berada. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.